Kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast. Podcastnya selalu menemani hari-hari Anda, minggu-minggu Anda dengan berbagai materi yang berisikan tentang coaching, parenting, dan motivating bersama Pak Doni. Halo semuanya. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Agung sehat? Alhamdulillah sehat nih Pak. Apalagi kita kedatangan lagi, bukan kedatangan sih, lebih tepatnya ada lagi yang input nih Pak, masuk komen dari orang tua murid Vicar School. Oke. Terkait beliau bertanya apakah bagaimana cara mengembangkan potensi anak sesuai dengan potensinya Pak. Oke, siap. Itu pas ya, sering kita bahas ya Pak ya. Kita bahas. Ya di podcast sebelumnya itu Pak. Nah, bagaimana Pak itu caranya Pak? Oke, baik. Ini sebuah pertanyaan ya dari orang tua murid Vicar School. Bagaimana caranya mengembangkan potensi yang anaknya miliki? Ya. Seperti pembahasan di podcast kita sebelumnya mengenai bakat, mengenai passion, sebenarnya sudah kita berikan clue-nya ya, bagaimana mengembangkan potensi anak yang sudah mereka miliki Sesuai potensinya. Sesuai dengan potensinya. Karena mengapa? Ketika orang tua sudah mengetahui potensi anak yang mereka miliki, tetapi potensi tersebut tidak diasah, ini akan menjadi mubazir. Ya. Karena potensi apapun itu harus diasah. Harus adanya yang namanya latihan-latihan. Agar potensi tersebut dapat muncul ke atas permukaan. Ya. Karena seperti seonggok batu permata. Ya. Ketika batu permata tersebut belum diasah, apakah kita dapat melihat kilaunya? Ya, akan sangat sulit karena masih berbentuk batu. Jadi serpihan batu tersebut yang berada di atas permukaan itu harus kita buang, ya, kita asah agar kilau batu tersebut muncul. Nah, begitu juga dengan potensi setiap anak manusia. Dia harus diasah terus ya Pak? Harus diasah terus. Nah, alhamdulillahnya ibu tersebut yang memberikan request pertanyaan kepada kita sudah mengetahui potensi anaknya. Udah mengetahui ya ceritanya. Sudah mengetahui. Iya. Tinggal bagaimana kita mengasahnya. Ya, karena banyak orang tua di luar sana sampai saat ini mereka belum mengetahui apa yang menjadi potensi anaknya. Nah, gimana tuh Pak cara mengetahuinya itu yang belum mengetahui ya Pak? Ya, kita bahas itu dulu sedikit ya, karena nanti kita akan fokus terhadap mengembangkan jawaban dari pertanyaan yang sudah dilontarkan kepada kita. Jadi untuk menemukan potensi anak, ya kita bisa mengobservasi keseharian si anak. Dengan observasi. Ya, dengan mengobservasi. Karena jujur, kalau kita hanya mengandalkan alat tes bakat minat, nah itu banyak gitu. Saya tidak 100% setuju kalau itu akan dapat mengetahui potensi anak-anak kita. Jadi nggak 100% akurat Pak? Iya. Karena saya sudah pernah hampir mencoba semuanya. Ya. Karena ketika saya mendirikan sekolah Vicar School ini, tujuan saya satu, saya ingin menggali potensi anak-anak didik saya. Karena mengapa? Saya pikir ketika anak-anak mengenyam pendidikan di sebuah institusi sekolah, ya, dari tingkat SD sampai tingkat SMA, berapa tahun Agung? SD ke SMA kalau saya sih 5 tahun Pak. Oh, kira-kira emang nggak pernah naik kelas? Bentar, SD ke SMA ya? Nggak Pak, 12 lah. Luar biasa jenius. Oh ya, ada jenius. Nah, jadi dengan rentang waktu ya yang cukup lama, betul. Seperti itu. Iya. Kalau anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk mengasah potensi yang ada di dalam diri mereka, mengetahui gitu Pak.
saya pikir pendidikan yang mereka dapatkan itu akan sia-sia. Ya. Karena waktu itu tidak dapat terulang kembali yang sudah berjalan. Ya, betul. Jadi usia anak-anak sampai remaja itu sangat signifikan kalau kita tidak mau memanfaatkannya. Ya. Nah, oleh karena itu, mengapa saya mendirikan sekolah ini? Agar waktu yang mereka miliki itu tidak terbuang percuma. Ya, untuk mengasah dan mengembangkan potensi. Ya, untuk mengetahui potensi mereka apa, dan sekaligus untuk mengasahnya. Iya, betul. Ya. Karena kalau di sekolah biasa bisa jadi terabaikan. Iya, karena mereka hanya lebih fokus ke pendidikan dan nilai akademis, ya, dan nilai. Ya, jadi bagaimana anak-anak kita dapat terasah potensinya? Ya, kalau pendidikan di dunia sekolah itu tidak memperdulikannya. Iya, betul. Ya. Nah, disinilah akhirnya saya memberanikan diri membuka sekolah Fikar School ini. Karena kalau saya berharap, ya, dunia ini berubah ideal sesuai dengan apa yang saya inginkan. Menurut Agung, mungkin nggak? Ya, mungkin nggak ya? Ayo, jawabnya secara jujur ya. Mungkin nggak? Mungkin nanti. Mungkin nanti, Pak. Iya. Secara perlahan. Benar. Karena memang Tuhan saja sudah memberikan kode bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau mengubahnya. Ya berarti dengan ayat seperti itu, saya akhirnya sadar bahwa saya lah yang harus mau memulainya. Saya tidak dapat menunggu situasi menjadi ideal dulu, ya, agar impian saya ya, dapat terkabul. Ya. Nah, disinilah saya memberanikan diri, meskipun saya tidak memiliki background ya, dari dunia pendidikan. Ya, maupun dunia psikologi. Saya hanyalah lulusan dari dunia pariwisata. Ya. Karena saya menyadari gitu. Crossover ya, switch. Ya. Pindah haluan. Karena saya menyadari bahwa saya tidak memiliki ilmu di dunia pendidikan maupun di dunia psikologi. Akhirnya saya mencoba mengupgrade diri saya secara otodidak. Ya. Saya banyak membaca tentang literatur pendidikan, ya, literatur dunia psikologi, ya. Saya juga banyak membaca tentang kisah-kisah orang-orang sukses, ya. Dan saya tidak pernah melihat orang yang sukses itu dikarenakan mereka hanya mengejar uang atau nilai gitu kan? Atau nilai. Iya, betul. Ya. Malahan kebanyakan dari mereka sadar mereka memiliki potensi, dan dengan potensi mereka lah akhirnya mereka dapat menggapai impian yang mereka inginkan. Ya. Nah, tetapi orang-orang sukses menurut Agung deh, banyak apa sedikit? Ya, bisa dikatakan Iya, bisa dikatakan. Ini kan Agung gitu ya. Iya, bisa dikatakan ya. Belum makan siang ya. Bisa dikatakan ya, iya. Jadi kalau menurut saya, mengapa orang-orang sukses yang sangat sukses ya, jumlahnya sedikit? Karena banyak orang yang tidak memperdulikan potensinya. Ya, mereka hanya mengejar sesuap nasi. Hanya mengejar uang. Oleh karena itu, apa yang mereka dapatkan ya hanya seberapa besar yang mereka usahakan saja. Padahal potensi itu udah ada pada diri mereka. Padahal potensi itu sudah ada di dalam diri mereka. Kalau kita sadar bahwa dengan potensi yang kita miliki, sebenarnya itu akan menjadi sumber rezeki kita. Ya, karena Tuhan itu Maha Adil. Masa sih Tuhan menginginkan hambanya, ya, manusia makhluk ciptaannya menjadi tidak sukses di dalam kehidupannya di dunia. Ya. Saya pikir kalau Tuhan seperti itu,
Ya, di mana kemahadirannya? Ya, karena Tuhan Maha Adil, makanya Tuhan memberikan potensi ya di setiap makhluk ciptaannya. Ya, apalagi manusia. Tanpa terkecuali ya Pak. Tanpa terkecuali. Ya. Kadang kita hanya melihat sukses atau tidaknya seorang manusia itu hanya dari berapa jumlah uang yang dia miliki. Iya, materi gitu. Materi yang dia miliki. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari dia itu sampai ke sana apakah secara instan, ya, apakah tanpa melalui proses. Saya tidak meyakini kecuali dia mendapatkan kekayaannya, warisan, ya, warisan, dan warisan juga akan habis. Ya, kalau dia tidak dapat mengelolanya dengan baik, atau dengan cara-cara yang negatif, misalnya korupsi, ya, misalnya menjual narkoba. Wah, itu cepat itu dapat duitnya, ya. Jualan narkoba. Iya. Tetapi apakah kita tidak akan was-was? Ya, di dalam kehidupan kita, jangan di akhir nanti deh, tapi di dunia aja kita pasti akan was-was selalu. Kalau kita takut ketangkep polisi, ya. Kita juga takut ketahuan oleh masyarakat, ya, itu akan menjadi sebuah aib gitu, bukan bagi kehidupan kita pribadi saja, tapi bagi kehidupan keluarga kita. Jadi pentingnya memaksimalkan potensi itu seperti itu Pak ya, jadi kemana bisa sampai masuk ke dalam kehidupan kita gitu kan? Benar. Nah, makanya alangkah baiknya kalau kita sudah mengetahui hal itu, ya, kita mulai mau mengasah potensi yang kita miliki. Iya, benar-benar. Terutama anak-anak kita. Dengan cara observasi tadi ya Pak? Dengan cara observasi tadi. Tapi kalau misalnya anak itu ada kesukaan sesuatu, apakah itu potensinya Pak? Misalnya anak-anak itu suka gambar, iya, ya, atau misalnya anak-anak itu suka misalnya ngatur-ngatur barang-barang, apakah itu bisa dikatakan potensi? Bisa saja. Ya, kita jangan menganggap sepele, ya, sesuatu hal yang anak-anak kita sukai. Ya, malah ketika anak-anak seneng nih, misalnya mencoret-coret, ya. Terus kita bilang ke anak kita, kamu nih bandel, ya, atau kamu ini sukanya iseng, bukannya belajar, ya, besok ada PR, ya. Tetapi kita hardik anak kita karena dia melakukan apa yang dia sukai. Kasihan juga ya. Iya, itu adalah hal yang totally wrong, ya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada para orang tua, ayo kita dukung anak-anak kita untuk mengetahui potensinya dari hal yang kecil saja. Kita juga harus memperhatikan, gitu, jangan cuek gitu ya. Kita jangan cuek, kita tidak bisa hanya meminta bantuan kepada sekolah, ya, atau orang-orang yang kita anggap expert di luar sana, ya, untuk dapat mengetahui potensi yang anak kita miliki, ya. Karena jujur, potensi itu, ya, ada yang mudah untuk diketahui, ada juga yang butuh waktu. Oh, jadi beda-beda ya Pak ya, nggak beda-beda semuanya langsung gitu. Iya. Kalau misalnya anak kita memiliki potensi sebagai seorang atlet misalnya, atau sebagai seorang musisi, atau sebagai seorang pelukis, ya, yang mengharuskan memiliki kecerdasan secara body kinestetiknya, ya. Nah, itu mungkin kita bisa lihat secara kasat mata, ya. Anak kita misalnya melukis, atau menggambar, langsung kelihatan, ya. Atau ketika anak kita ketemu dengan instrumen musik misalnya, ya, dia mulai mencoba dan tiba-tiba dia secara otodidak dia bisa memainkannya tanpa kita harus mengajarinya, ya.
Keren juga tuh. Iya, ada yang seperti itu. Iya bener ya. Terus misalnya anak iseng gitu, dia mengikuti misalnya penampilan penyanyi di depan televisi gitu. Ya. Dia dapat mengikutinya dengan baik tanpa kita sangka-sangka. Oh iya. Ya. Ada juga yang gitu. Ada yang kayak bener. gitu. Tiba-tiba kok bisa gitu. Iya, karena Tuhan pastinya sudah menitipkan potensi tersebut kepada anak. Ya. Dan anak secara dia tidak sadari menunjukkan itu pada lingkungan di sekitarnya. Iya. Ya. Tetapi kalau sudah anak menunjukkan saja, orang tua tetap nggak peduli, ya, ini yang jadi masalahnya gitu. Balik lagi ya ke orang tuanya. Iya, ini anak udah jelas-jelas nih, dia pintar menyanyi, suaranya merdu, dan kita terhibur, ya, akibat suaranya. Iya. Tetapi malah kita bilang, nah, ayo sekarang waktunya belajar, besok ujian, ya. Anak selalu dibegitukan. Ya, apalagi kalau misalnya dilarang gitu ya. Iya, Dilarang. Ya. Gimana misalnya? Terus anak sudah minta ke orang tuanya, "Ma, tolong dong, adik di kursusin nyanyi." Pengen kursus nyanyi. Terus orang tuanya malah bilang, "Kamu nih nilai ujian di sekolah aja jelek, minta kursus nyanyi." Ya, Iya, jadi patokannya nilai gitu. nilai terus gitu. Nah, ini membahayakan. mindset yang memang harus dibasmi. Karena kasihan anak kita. Sudah Tuhan tunjukkan nih anak kita pintar bernyanyi, ya. Tetapi kita sebagai orang tua tidak sadar juga, gitu. Ya, kita malah memiliki visi-visi yang lain itu. Visi-visi yang lain. Anak harus jadi ini loh, jadi itulah, dipaksa gitu ya. Iya. Orang tua merasa memiliki rumus-rumus sukses yang lain. Ya. Akhirnya potensi yang anak kita miliki itu menjadi sia-sia. Ya. Karena banyak ya, orang tua di luar sana ya merasa bahwa yang namanya sukses itu harus kerja kantoran. Ya. Ini pakai pangkat. Iya, pakai seragam, ya kan. Kelihatannya gagah gitu. Padahal mereka nggak sadar gitu. Itu belum tentu cocok dengan anak kita. Ya, kalau cocok ya saya persilahkan gitu. Tapi kalau tidak cocok, sayang kan waktu itu ya. Iya, ini pertanyaannya. Bagaimana langkah kita selanjutnya? Oh, jadi setelah menemukan itu sebenarnya anak itu sudah menunjukkan potensinya itu apa, kita hanya mengobservasi dan menemukannya itu gitu ya. Iya. Dan selanjutnya tahap mengembangkannya seperti apa Pak yang tanya? Ya, yang tadi tuh yang saya sudah utarakan ya. Iya. Jadi ketika anak sudah kita ketahui potensinya, misalnya tadi dia memiliki bakat di suaranya ya. Apalagi anak sudah meminta kepada orang tuanya untuk difasilitasi ya, kursus nyanyi. Ya fasilitasilah. Ya. Jadi anak diberikan kesempatan. Oh, jadi fasilitasi apa yang menjadi potensi itu? Agar anak dapat mengaktualisasikan dirinya. Ya. Karena bakat tersebut yang anak miliki itu harus ada yang namanya bentuk latihannya, ya, bentuk pengasahannya. Itu daily Pak? Ya lebih sering ya lebih bagus. Karena apa? Saya tidak pernah melihat seorang atlet yang luar biasa atau seorang musisi yang luar biasa yang tidak pernah latihan. Jadi tiba jago gitu ya. Dia jago. Misalnya seorang Cristiano Ronaldo.